kita akan kehilangan momentum untuk menikmati harga-harga yang akan naik berikutnya. Saya percaya dan kita sudah hitung bahwa harga akan di posisi yang baik. Kenapa? Pertama, karena serapan dalam negeri kita naikkan. Kedua, ya semakin membaik pasarnya. Karena tidak tergantikan. Cina mau buat sintetis dari CPO tidak bisa, karet bisa, tapi sawit tidak bisa. Nah, itu ya Bapak-Bapak sekalian. Jadi untuk besok saya titip pesan supaya kita kompak di depan para tamu. Kita harus punya yel-yel ya. Kita sepakati, kita latihan malam ini sebelum nanti Bapak-Bapak juga latihan baris. Besok tentu kita akan pancing yel-yel kita. Yang pertama, kalau kami berbicara siapa kita, jawabannya adalah petani sawit. Simpel. Jadi kalau dibilang siapa kita, petani sawit. Belum. Kalau dibilang Apkasindo, Jaya. Apkasindo, Jaya. Kalau tadi apa? Kalau dibilang siapa kita? Petani sawit. Petani sawit. Pendek aja. Nggak usah petani kelapa sawit Indonesia, nggak usah. Petani sawit. Kita tegaskan bahwa kita petani sawit dari berbagai latar belakang, dari berbagai tingkat pendidikan. Itu yang kita suarakan di PBB, di Uni Eropa. Mereka pikir petani sawit itu, mohon maaf, petani yang di sawah Pak, yang harus robek-robek dan segala macam. Tapi begitu saya jelaskan petani sawit, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pegawai negeri. Mereka terkaget-kaget. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena terbukti itu menambah kesejahteraan mereka. Gak cukup. Kalau di luar negeri kerja jadi dokter 40 juta misalnya begitu ya. Iya. Tapi kalau di sini UMR gak cukup begitu loh. Makanya akhirnya berkebun menjadi salah satu solusi. Jadi kalau kita bilang siapa kita? Petani sawit. Petani sawit. Apkasindo? Jaya. Apkasindo? Jaya. Apkasindo? Jaya. Yang ketiga, apa dia yang ketiga? Kalau saya bilang petani sawit, salam setara. Kita tutup lagi, ya. Kalau terakhir, petani sawit, salam setara. Makanya gini Pak ya, salam setara. Salam setara itu begini, bukan begini, tapi begini. Jadi ini punya makna yang dalam bahwa Pak sekalian, dulu Apkasindo itu dengan perusahaan itu lempar-lempar meja. Tapi setelah dilihat, ada pepatah juga orang tua mengatakan dekati musuh, mudah-mudahan jadi kawan, ya kan? Itu kita terapkan. Ternyata beneran bisa jadi kawan, bisa jadi nimba ilmu. Akhirnya kenapa kita tidak setara? Ternyata beliau juga manusia, perusahaan juga manusia. Dan ternyata mensepakati itu bahwa kesetaraan itu adalah semangat dari semua manusia di dunia ini. Jadi makanya salam setara petani kelapa sawit dalam arti produksinya sama dengan perusahaan, ya kan? Ya pintarnya sama dengan perusahaan dan tidak ada kata-kata bapak angkat atau anak angkat. Ya, jadi yang ada adalah mitra setara. Saya ulang dari pertama. Siapa kita? Petani karet. Siapa kita? Petani sawit. Siapa kita? Petani sawit. Apkasindo? Jaya. Apkasindo? Jaya. Apkasindo? Jaya. Petani sawit? Salam setara. Nah, gimana Dit? Mantap ya. Mantap, tepuk tangan untuk kita. Baik, silakan. Ya.
masih ada waktu, Din. Jam berapa? Berapa menit lagi? Kita dikasih waktu 2 jam dari jam 8 tadi ya. Sekarang jam berapa? 9. Oh, masih lama. Oke. Kita ngobrol-ngobrol Bapak Ibu. Silakan. Din, tolong mic-nya lebih banyak di audiens. Di Bapak-bapak. Iya, ada 2 orang yang sudah tunjuk tangan, Mang Harman sama Pak Eri. Ya kalau Pak Harman ini harus Mang Harman ya kan? Sedusun gitu. Sama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk Pak Sekjen, selamat datang di kota Mpepe, Palembang. Benar Pak, tadi kata Pak Yunus, saya termasuk yang kalau di grup itu agak-agak vokal, terutama mengupdate perkembangan-perkembangan. Jadi saya sangat setuju Pak yang Bapak sampaikan tadi. Jangan sampai kita hanya di tahap pertama terus. Kalau di tahap pertama yaitu dibuat terlalu semena-mena, ribut-ribut, orang diem, orang ngambil keuntungan, kita teriak-teriak nggak dianggap. Tapi yang paling penting menurut saya Pak, sama seperti berita di Jambi, kalau bisa di penetapan Selasa ya kalau nggak salah, memang pihak pengusaha itu harus untuk Sumsel harus sedikit ditekan. Itu mohon mohon petunjuknya seperti apa, karena saya perhatikan kalau di Sumsel ini kalau untuk naik ikutin harga disbun. Tapi kalau turun nggak ngikutin lagi Pak, bablas sendiri pengusahanya. Nah itu yang pertama, kan kayaknya kalau naik ikutin harga disbun. Disbunnya paling tinggi 16, ya udah mentok di sana. Giliran turun nggak nunggu disbun lagi Pak, duluan pengusahanya kalau turun. Nah yang kedua memang itu salah satu kenapa saya jadi aktif di Apkasindo, karena saya melihat memang petani sawit itu harus naik kelas menurut saya. Dengan di organisasi ini saya yakin dan malah saya terpikir untuk melangkah sebenarnya ke tahap yang kedua. Syukur-syukur nanti dari Apkasindo bisa tahap ketiga dan keempat begitu Pak. Tinggal mungkin dari penjelasan besok manajemennya seperti apa sih, sehingga memang kalau untuk level petani kan paling PKS mini ya Pak ya. Banyak yang bilang kalau PKS mini itu banyakkan lossnya dari profitnya. Nah mungkin dari Pak Rino ada istilahnya pengetahuan, karena kalau mau PKS yang sebenarnya dari modalnya juga ngeri mungkin Pak, modalnya juga ngeri, mungkin bisa istilahnya pendapat Pak Rino seperti apa pencerahannya, sehingga dengan teman-teman, kebetulan kami dari Patlawang dan dari Lahat itu bersebelahan, kedepannya memang punya niat, karena udah terlalu banyak kecewa sama PKS ini, harus bersatu, harus sama-sama punya PKS minimal di kabupaten, punya PKS sendiri, syukur-syukur di setiap kecamatan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lupa, mungkin langsung dijawab aja ya. Ya, dengan Pak Heri. Pak Heri, makasih banyak. Heri ya, Dari Patlawang. Patlawang, Pak Heri. Petani swadaya. Ya, jadi memang kita harus sepakat dulu dengan kepengurusan yang baru ini, maka proses penetapan harga TBS di tingkat provinsi itu harus kita kawal. Nah, saya melihat Sumsel ini dua minggu sekali atau sebulan sekali? 2 minggu sekali. Ini memang harus kita petakan dulu mana pabrik yang menerima buah petani dan juga mana petani dan mana pabrik yang memiliki kemitraan. Karena ini tidak sama, dalam arti mereka mempunyai penafsiran yang dikotak-kotakkan. Ini yang membuat kita harus berjuang cukup
keras. Di sisi DPP itu kita sedang berjuang untuk mengajukan revisi Permentan 01 tahun 2018. Mungkin nanti Eri bisa gabung sama Mas Yunus, saya bisa undang di dalam rapat timnya, karena kami butuh input-input yang kritis gitu loh. Kita juga libatin Dewan Pakar, persis seperti kami dulu minta Undang-Undang Cipta Kerja, kita juga 10 Dewan Pakar kita berdayakan, akhirnya kita keinginan kita untuk pembebasan lahan kawasan hutan berjalan dengan bagus dalam peraturan. Nah sekarang dalam tata niaga TBS, kita sekarang Eri sedang punya kekuatan moral yang baik. Pertama, kantor staf presiden sangat mendukung revisi Permentan. Lalu yang kedua, Pak Menko Luhut juga sangat mendukung revisi Permentan. Lalu juga Mentan sendiri menunggu usulan dari kita. Nah, jadi kita juga harus melihatnya itu dengan cantik, Eri. Jadi memang kita harus susun, karena kan pertumbuhan dari kebun dan pertumbuhan dengan pabrik ini kan tidak terkendali, gitu loh. Sehingga mohon maaf, pada saat pabrik-pabrik menolak TBS petani atau menurunkan sepihak, pemerintah yang memberi izin itu tidak berdaya. Beda dengan di Malaysia, kami kan terdaftar sebagai petani Asia Pasifik. Jadi kita itu ya, nanti bisa ikut bapak-bapak sekalian atau punya anak-anak, kita itu tergabung dalam petani Asia Pasifik, Afrika, dan Amerika Latin. Jadi kita ngobrol terus. Jadi kalau di Malaysia itu, kemarin waktu kejadian PKS menutup, tidak menerima TBS, itu yang memberi izin langsung mengeluarkan surat. Suratnya bukan himbauan, tetapi sudah ancaman. Diancam kepada PKSA bahwa jika Anda menutup berarti Anda tidak mematuhi peraturan nomor A dan sekian, maka akan kami cabut izin Anda. Jadi nggak ada yang berani nutup lagi. Tapi kalau di kita, berapa kali kementerian mengeluarkan himbauan, menyuruh gubernur, menyuruh bupati untuk menegur, tidak bisa, tidak berdaya. Bahkan terakhir, kalau tadi kami bercanda di mobil, serba 2 minggu, 2 minggu lagi 3.000, 2 minggu lagi 2.500, ya enggak? 2 minggu lagi 1.600, 2 minggu lagi 2.000. Nah, terakhir yang kita dengar Pak Mendak mengatakan, saya yakin 2.000. Dia tidak salah karena hitungannya hitungan matematik di atas kertas. Ternyata di lapangan itu memang harus ada yang mengawal, harus ada yang menyuarakan. Makanya kenapa, nggak tahu ya, udah gabung di grup Apkasindo yang besar belum? Kalau sudah gabung, nanti kita tuh akan continue banyak hal yang kita suarakan di situ. Jadi nanti ada WA group di kabupaten silakan, WA group di provinsi Sumsel silakan. Nanti teman-teman ikut juga di WA group yang besar, yang Indonesia, ya, supaya saling tahu juga, gitu loh. Bahwa Bapak tiba-tiba dapat harga sekarang berapa, teman-teman di Sulawesi berapa, teman-teman di Kalimantan berapa, teman-teman di Papua berapa. Nah, itu enaknya kita ada di grup Indonesia, sawit Apkasindo Indonesia. Nah, itu dia untuk masalah tata niaga TBS. Memang saya titip betul kepada kepengurusan yang baru bahwa ini harus dikawal, karena tata niaga TBS itu adalah cerminnya Apkasindo, Eri. Karena kita yang menjadi perwakilan petani di situ, yang diharapkan oleh petani. Memang menangis juga begitu harganya bagus, petaninya pada cuek. Tapi begitu harganya jelek, ya siap-siap pengurus Apkasindo yang akan di miss call tiap hari ya, akan diprotes Pak Rusli ya. Tapi begitu harganya 3.000, semuanya tenang. Nah, tapi itulah
kebahagiaan kita karena kita bukan hanya memperjuangkan orang tapi memperjuangkan diri kita sendiri. Jadi untuk penetapan harga TBS, saya berharap Sumsel bisa mengikuti provinsi-provinsi yang sudah duluan seperti Sumut, seperti Sumbar, seperti Riau, seperti Jambi, dan berikutnya adalah Sumsel yang terus akan bermain di provinsi kelima sehingga mendekati rata-rata dari harga-harga yang berdekat-dekatan ini. Kalau saya lihat di provinsi tetangga Bengkulu masih lemah, Lampung cukup tinggi karena dia dekat dengan banyak refinery, Bangka Belitung juga ya agak-agak naik turunnya ya. Nah ini kita berharap Sumsel, dan itu tidak bisa ditimpakan kepada Pak Yunus sendiri. Nanti berbagi saja siapa yang ikut rapat, ya kan? Kabupaten ada berapa? 6, 7? 17. Bikin aja jadwal piketnya bahwa Bapak harus hadir dalam rapat karena representasi mewakili pekebun secara organisasi memang Apkasindo. Walaupun koperasi Bapak yang dengan mitranya berhadapan-hadapan, koperasi Bapak dengan mitranya berhadapan-hadapan, tapi harus ada wasitnya, Pak. Siapa wasitnya? Ya Apkasindo. Kalau berharap kepada pemerintah, pemerintah akan bingung. Betul. Karena mereka tidak secara teknis memang tidak mendalaminya. Nah, jadi untuk tata niaga TBS itu menjadi pembahasan yang sangat mendalam RI. Lalu yang kedua, masalah naik kelas mempunyai PKS. Ya. Kapasitas berapa? Jadi yang kemarin kita bahas dengan Pak Wapres, hasil sidang kabinet itu terintegrasi PKS 5-10 ton dengan minyak goreng merah, Erik. Jadi memang pemikirannya kalau hanya 5 ton atau 10 ton itu sebaiknya cepat-cepat dijadikan barang jadi. Dalam arti misalnya minyak merah, dalam arti bisa jadi yang padatnya, fraksi padatnya bisa jadi sabun, ya, bisa jadi macam-macam. Jadi memang harus langsung jadi barang dan bisa punya nilai jual. Kenapa? Karena kalau hanya 5-10 ton, tentu kita ada PR untuk melakukan kontrak dengan pembeli. Jadi tantangannya sebenarnya pabrik itu, kalau kita pernah punya pengalaman sekitar 2016 itu kita pernah punya pabrik kelapa sawit 45 ton di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Kita pernah punya pengalaman itu, di mana koperasi itu menjual sahamnya kepada petani itu terkumpul hampir 35 miliar. Nah, sisanya mau mengajukan ke bank, tapi ternyata gagal, akhirnya dibeli sahamnya oleh bupati dan para petinggi setempat. Nah, pada waktu itulah kami banyak belajar, Eri. Kami belajar ternyata kalau punya pabrik itu banyak ya, jadi duitnya kan gitu kan. Ya mohon maaf lah, cangkang. Selalu dibilang cangkang itu habis, dipakai. Tapi faktanya itu bermobil-mobil keluar, dipakai di boiler, tapi bermobil-mobil juga keluar, gitu. Jadi dia punya nilai, belum yang lainnya. Jadi memang, nah, tapi itu semua kan harus di manage. Oleh karena itulah Apkasindo sudah belajar dari situ. Pada waktu itu kami menghadapi tekanan, Apkasindo belum sekuat sekarang lah, menghadapi tekanan untuk memasarkan CPO. Jadi CPO kita ditekan karena berhadapan dengan gajah-gajah. Kalau CPO ditekan, maka harga TBS tertekan. Otomatis petaninya jual TBS akan tempat lain. Nah, ini pengalaman juga. Makanya kita belajar dari situ, maka mau tidak mau kita harus punya akses kepada pembeli langsung dengan harga yang wajar. Makanya kita kuasai informasi KPB, kita kuasai regulasi, kita kenal banyak orang. Sekarang pembeli-pembeli itu datang langsung kepada pabrik pengolahan.
orang Pakistan datang langsung, orang India datang langsung. Mereka mencari, bahkan mereka suka dengan asam tinggi, ya. Makanya muncul sekarang banyak pabrik brondolan, ya. Karena itu semua kebutuhan. Nah, oleh karena itu singkat ceritanya adalah jika Lahat dan 4 Lawang memang bisa solid membentuk kepengurusan kelembagaan, makanya temanya kan penguatan kelembagaan. Tidak akan berdiri pabrik kalau kelembagaannya tidak kuat. Ya. Itu kunci sukses dari Manokwari yang kami sedang dirikan, Papua Barat, dan Banten yang kami juga sedang dirikan. Mereka punya kolektivitas, punya koperasi, dan isinya ya bapak-bapak sekalian, ada yang ahli akunting, ada yang ahli, mohon maaf, dari pupuk ya Pak, dari industri, ya harus bergabung di situ karena ilmunya kan jagoan semua, apalagi ada yang mantan pensiunan perusahaan gitu. Kalau tidak seperti itu, dikeroyok rame-rame dalam semangat swadaya tadi, ya kita akan mudah berpecah dan akan mudah pecah. Ya. 3 unit PKS sedang dalam proses didirikan. Perizinan sudah lengkap di 2 provinsi, Papua Barat dan Banten, menyusul Kalimantan Barat di kota Singkawang. Itu atas inisiasi kerja keras Apkasindo, kolaborasi dengan BPDP. Ya, saya kenalkan beliau juga Dewas, Dewan Pengawas, Dewan Pengarah atau Dewan Pengawas, Dewan Pengarah. Ya, Komite Pengarah, Komprah ya, Komrah, Komite Pengarah di BPDP yang Pak Suharman ada di situ beberapa waktu yang lalu. Jadi peluang untuk itu banyak Bapak. Ya, rencananya 10, Sumsel 1 di antara 10 itu ya. Insya Allah Bapak yang tepuk tangan dulu. Walaupun belum kita rencana start perizinan.